Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Syukur ya. Semuanya masih sehat sama seperti kemarin ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar sama seperti kemarin, ketua kelas silakan pimpin berdoa. Teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa kesan. Ya, terima kasih ketua kelas. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar bersama, bertemu di kelas ini. Hari ini sama seperti kemarin kita juga bertemu kembali ya di pertemuan kedua tentang di minggu ini tentang teks anekdot ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Boleh? Boleh. Oke. Kalau begitu, Bapak pilih Garuda Pancasila saja ya. Oke. Hitungan kita mulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Saraswati. Jaya, jaya, jaya. Oke. Nah, bagus semangatnya ya. Nah, Bapak harap kita juga selalu bersemangat setiap harinya dalam belajar di ruang kelas yang nyaman ini ya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar. Ada yang bisa hadir? Hadir semua? Ya, bagus ya. Berarti tidak ada yang lolos dengan absen Bapak hari ini. Berarti semuanya hadir ya. Bagus ya. Nah, anak-anak, kita hari ini masih di pembelajaran teks anekdot, tetapi sebelum lanjut, masih ingat apa materi kemarin? Masih? Tentang apa teks anekdotnya? Struktur dan kaidah kebangsaan. Kira-kira apa saja struktur dari teks anekdot? Siapa? Oke, silakan. Mulai dari Roy dulu. Abstraksi. Abstraksi? Ya. Apalagi? Siapa yang menambahkan? Anda? Orientasi. Krisis. Siapa lagi? Ayo katakan. Tasya. Reaksi. Reaksi. Siapa lagi? Putri. Roda. Ini sudah semua ya? Oke. Nah, ada 5 struktur. Benar sekali yang disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Ada abstrak, ada orient, krisis, Reaksi, dan apa? itu struktur dari teks anekdot ya. Nah, itulah materi yang kita pelajari kemarin. Ternyata kalian masih mengingatnya ya. Nah, itu ada 5 strukturnya yang kemarin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dari materi yang Bapak sampaikan kemarin tentang teks anekdot. Sekarang sudah mengarah ke materi berikutnya. Selain struktur ada menyusun ya, menyusun. Jadi sekarang sudah kalian akan membuat teks anekdot ya. Dari pertemuan pertama tentang materi ini kalian sudah didasari oleh pengertiannya. Kemudian ciri-cirinya sudah kalian pelajari, pahami.
pokok-pokoknya ya sudah ada, kalian baca dan pelajari. Kemudian kemarin struktur ya. Nah, struktur. Setelah struktur tentu akan membuat, karena struktur itu sudah susunan ya. Jadi sekarang kita akan belajar membuat teks anekdot ya. Nah, anak-anak, sebelum Bapak lanjut, perhatikan ada kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini ya. Silakan Roy baca. 4.6 Menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun lisan. Iya. Jadi di sini kalau kemarin kita membuat sesuai dengan strukturnya ya. Sekarang sudah menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tapi kita membuat sebuah teks anekdot ya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya ya. Kebahasaannya kemarin kita sudah dipelajari ya. Nah, itu kompetensi dasar. Nah, selain kompetensi dasar, ini akan diturunkan menjadi ke indikator pencapaian. Nah, ini sangat penting ya. Nah, itu yang secara umumnya ini indikator pencapaiannya. Ini yang akan kita tuju ya. Ini indikator pencapaiannya. Coba si Rasya silakan dibaca. Indikator pencapaian 4.6.1 menyusun kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian berbeda. 4.6.2 menyusun teks anekdot berdasarkan struktur teks anekdot. Ya, tadi 4.6 KJ-nya kompetensi dasarnya. Sekarang ada 4.6.1 merupakan turunan dari kompetensi dasar. Ada indikator pencapaian namanya ya. Nah, ini indikatornya ada dua. Yang pertama sudah disebut tadi dengan rahasia, yang kedua juga sudah disebut dengan rahasia. Menyusun kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Jadi pola penyajiannya itu akan berbeda ya. Ya. Kemudian yang kedua menyusun teks anekdot berdasarkan struktur teks anekdot. Nah, kemarin kita sudah belajar strukturnya ya. Sudah ditahu ada 5 struktur ya. Nah, sekarang kalian akan membuat sesuai dengan struktur tersebut. Ya. Jadi ini kelanjutan dari materi yang kemarin ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada di sini di layar. Coba perhatikan. Silakan Tina dibaca. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menyusun kembali teks anekdot dengan pola penyajian berbeda, dan peserta didik mampu menyusun teks anekdot berdasarkan strukturnya. Ya, karena tujuan pembelajaran ini diturunkan dari indikator pencapaian ya. Jadi peserta didik mampu menyusun kembali teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Ya, itu. Jadi kalian diharapkan mampu membuat teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Berarti lebih dari satu ya. Ada yang berbeda. Disajikan itu secara berbeda, tidak satu ya. Tapi ada yang lainnya. Itu dikatakan dengan pola penyajian yang berbeda ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyusun teks anekdot berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya berarti berdasarkan yang 5 kemarin itu ya. Abstraksinya bagaimana, orientasinya bagaimana, sisisnya bagaimana, kemudian reaksinya bagaimana, dan koda terakhir. Itu harus disesuaikan. Kalian membuat teksnya ya. Nah, kalau kemarin Bapak sudah berikan teks, sekarang kalian sendiri yang membuat teksnya ya. Boleh, sebentar nanti kan kalian diskusikan bagaimana nanti idenya ya. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian selain tujuan, tentu ada manfaat kita mempelajari materi hari ini ya. Ini manfaatnya. Silakan Putri baca manfaatnya. Manfaat dari mempelajari materi ini dapat menyusun teks anekdot dan dapat memberikan hiburan kepada orang banyak.
Ya, manfaatnya tentu sama seperti kemarin. Kalau hari ini kalian bisa membuat teks anekdot, kalian yang pertama dapat menghibur orang banyak. Ya. Nah, dari membuat teks anekdot, nanti bisa kalian kembangkan lagi menjadi stand up comedy. Ya. Kalau sudah bisa menjadi stand up comedy, kalian bisa gunakan di acara-acara atau kalian dicari oleh orang, ya, itu akan dan bermanfaat bagi diri kalian sendiri dan orang lainnya. Bisa memberikan orang hiburan, ya, bisa memberikan orang informasi, bisa menyindir orang tapi dengan cara yang halus, ya. Orang akan tertawa-tertawa, tetapi ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan sesuai dengan cerita yang kalian angkat, akan tersentuh hatinya. Mudah-mudahan orang itu akan berubah. Itu harapannya. Ya. Kemudian apa isi hati kalian ini menyampaikan sesuatu kepada orang tidak secara kasar, tapi melalui secara halus. Kritikan yang pertama, ya, sindiran itu, ya. Kalian sangat gampang menyampaikan sindiran. Coba kalau secara langsung kalian sindir orang, ya. Nah, apalagi kalau cowok-cowok menyindir teman cowoknya, bisa kena pukulan atau marah orangnya, ya. Tidak boleh seperti itu. Melalui pembelajaran hari ini, ketika kalian mau menyindir orang, gunakan secara halus. Tetapi dalam artian ini bukan sindiran yang bagaimana, ya. Ini sindiran yang berbeda. Bukan berarti kalian harus setiap kali menyindir orang, ya, iri sama orang, tidak boleh, ya. Nah, ada sesuatu yang dilakukan, misalkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, boleh kalian gunakan teks anekdot ini untuk menyampaikan kepada orang tersebut bahwa perilakunya menyimpang, ya. Itu yang bukan maksud. Bukan berarti kalian ada orang yang memiliki motor baru kalian sindir, ya. Boleh, ya. Itu manfaat dari mempelajari materi hari ini, yaitu membuat teks anekdot, ya. Bisa menjadi stand up comedy. Banyak kok stand up comedy yang terkenal, ya. Banyak sekali. Kalian tahu tidak berapa gadget untuk menyewa stand up comedy 1 jam? Besar, ya? Besar. Jangan 1 jam, 15 menit saja mereka berbicara, lumayan, ya. Nah, ini kalau berbicara tentang teks anekdot ini nggak sampai berjam-jam, tidak seperti pidato, ya. Hanya membuat orang tertawa, kemudian ada isi, ada pesan yang disampaikan, sudah selesai, ya. Berbeda dengan pidato, ceramah tentu akan memakan waktu yang banyak, ya, karena memberikan sebuah pidato. Tetapi teks anekdot ini kalian cukup membuat orang tertawa, kemudian apa yang kalian sampaikan ada pesannya, ada informasinya, itu juga boleh, ya. Nah, anak-anak, itulah tadi manfaat dari mempelajari materi hari ini, ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang tolong tidak ada yang memegang pulpen, ya, bukunya. Pandangan ke depan karena ada contoh teks yang Bapak berikan, ada 2 teks sementara yang Bapak berikan di sini. Coba kalian perhatikan teksnya. Ya, diperhatikan teksnya, ya, dibaca. Kemudian ini yang contoh teks yang pertama, ya. Sebentar setelah kalian baca ini, Bapak akan tunjukkan yang satunya lagi, ya. Tolong diperhatikan apa saja isi dari teks ini, bagaimana teksnya, ya, apa saja. Kemudian kalian amati, kalian pahami, ya. Kalian amati terlebih dahulu, kemudian pahami bagaimana bentuknya, ya. Nah, dibaca, setelah dibaca, diamati bagaimana bentuknya, bagaimana polanya, ya. Oke, sudah? Nah, ini contoh teks yang kedua, ya. Perhatikan, ada 2 teks. Tadi yang pertama sudah dibaca,
Sekarang yang kedua. Bisa dilihat kan? Bisa. Ya. Nah, ini ada contoh teks lagi satu, coba perhatikan. Judulnya dibilang ya. Kalau tadi oke, sudah? Bagaimana ceritanya? Yang ini lucu atau tidak? Lucu ya? Ya. Ini ada lucunya sama. Yang tadi juga ini, yang satu ini juga ada lucunya ya. Nah, yang ini juga sama-sama. Sudah diamati semuanya? Sudah dibaca? Sudah ya? Nah, sekarang Bapak tanya. Kira-kira dari contoh teks satu itu ya, ini anekdot atau tidak? Anekdot ya? Ya, kemudian ini anekdot juga. Anekdot juga ya. Nah, ini sama-sama teks anekdot. Ya. Nah, dari kedua teks ini ada yang berbeda tidak? Ada. Nah, yang ini yang bagaimana teksnya? Silakan Rasya. Teksnya berbentuk dialog. Ya, ini berbentuk di Dialog. dialog. Kalau ini silakan Putri. Berbentuk narasi ya. Dari sini siapa yang bisa? Kenapa ini dikatakan sebagai cerita teks anekdot yang berbentuk dialog? Angkat tangan. Siapa lagi? Yang lainnya? Oke. Tadi sudah menjawab, sekarang Nanda terlebih dahulu. Ayo Nanda. Kenapa dibilang berbentuk dialog? Karena ada percakapan antara dua orang. Ada percakapan antara dua orang. Benar tidak ada percakapan dua orang? Nah, siapa di sana yang bercakap-cakap? Tono dan dia berbincang-bincang. Ada tanya jawabnya tidak? Ada. Maka dari itu dikatakan sebagai pola dialog ya. Nah, tadi sudah berbentuk dialog. Yang satu ya, yang dua berbentuk narasi tadi. Siapa yang bisa? Kenapa ini dikatakan sebagai narasi? Apa? Ayo. Kenapa narasi? Silakan Roy. Karena berbentuk cerita. Karena berbentuk cerita. Bagus ya. Bagus ya. Karena ini berbentuk cerita. Tidak ada dialog di dalamnya, tetapi ditandai dengan apa? Tanda kutip ya. Itu dikatakan sebagai berbentuk narasi. Ada kalimat-kalimat langsung di dalamnya ya. Nah, itulah tadi anak-anak. Ini dua teks ini merupakan pola penyajian ya. Ya, inilah yang dikatakan dengan pola penyajian teks anekdot. Yang pertama pola penyajiannya yaitu pola dialog. Yang kedua narasi ya. Nah, kita perhatikan. Nah, ini dia. Pola penyajian teks anekdot ada dua. Yang pertama berbentuk dialog dan yang kedua berbentuk narasi ya. Nah, tadi sudah lihat contohnya kan? Berbentuk dialog dan berbentuk narasi. Itu yang membedakan ya. Kalau dialog ada percakapan. Ya. Kalau narasi dia berbentuk cerita ya. Tetapi anak-anak, nah misalkan ini, kita ambil yang ini. Yang pertama ini, kalau kalian merubah, boleh dihilangkan dialognya, ya. Tetapi kalian susun kembali, susun ulang, tidak menghilangkan percakapan ini. Boleh dimasukkan, yaitu tadi ditunjukkan dengan tanda kutip. Ini bisa diubah menjadi berbentuk narasi, ya. Nah, begitu juga yang narasi ini bisa dibuatkan seperti di dialog ya. Bisa diubah. Nah, itulah yang dikatakan pola penyajian yang berbeda ya. Nah, ketika Pak, gimana caranya merubah? Siapa yang bisa? Kalau narasi ini kita ubah menjadi dialog, gimana caranya? Siapa yang bisa?
tinggal diisi atau dicari pokok-pokoknya terlebih dahulu. Kan ada tanda kutip di sana, ya, ada percakapan di dalamnya sebenarnya, tapi tidak terlihat, ya. Nah, inilah. Nah, coba kita baca. Sore kami dihentikan oleh seorang polisi di jalan. Nah, percakapannya siapa? Andi dan polisi. Sudah. Jadi kalau dari awal saja kita lihat sudah bisa menunjukkan pola penyajian juga kita mengubah, ya. Nah, itu tentang pola penyajiannya, anak-anak, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ada langkah-langkah menyusun teks anekdot, ya. Ini ada langkah-langkahnya. Coba Putra baca langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyusun teks anekdot. 1. Menentukan topik. 2. Mengumpulkan bahan. 3. Menyusun kerangka. 4. Mengembangkan kerangka. Ya, ada 4 ya di sini secara garis besar. Menentukan topik. Tahu topik? Apa itu topik? Apa? Tekanan. Ide, ya. Semuanya tahu kan? Topik itu merupakan ide, ya. Idenya, pemikirannya, ya. Tentu itu yang pertama kita tentukan apa idenya. Kemudian mengumpulkan bahan. Pada bagian mengumpulkan bahan ini tentu yaitu tadi unsur kelucuannya, ya, kritikannya itu dikumpulkan. Apa yang mau dikritik? Nah, ini yang dikritik. Kemudian apa kelucuannya supaya orang tertawa, ini kelucuannya yang saya ubah. Nah, itu dulu dikumpulkan. Setelah terkumpul dari ide, bahan-bahan, baru menyusun kerangka. Yang menyusun kerangka itu tentu berdasarkan struktur, ya, berdasarkan struktur. Yang pertama apa strukturnya? Abstraksi, ya, gambaran umumnya, baru selanjutnya. Nah, disusunlah kerangkanya. Abstraksinya apa? Kemudian orientasinya apa? Krisisnya bagaimana? Reaksinya bagaimana? Dan produk apa yang kalian mau buat? Itu kerangka, ya. Setelah itu baru dikembangkan. Oh, bagian umum saya mau isi tentang ini, ya. Di orientasi masalahnya ini. Kemudian krisis, ini puncak masalahnya. Kemudian reaksinya ini dan penduduknya ini, ya, itu, ya. Nah, sesuai dengan contoh tadi, menentukan topik, mengumpulkan bahan, menyusun kerangka, mengembangkan, ya. Perhatikan contohnya. Nah, seperti ini. Judul sudah dibuat, abstraksi apa sudah ada di depan, ya, di atas itu, ya. Nah, kemudian krisisnya di sini, di bagian ini. Kemudian bentuknya, kodanya, kalau tidak ada kata-kata bisa dibuatkan tanda tanya. Itu juga merupakan sebuah bentuk, ya. Artinya ketika orang membaca ini, orang itu sudah paham apa maksudnya. Ternyata si Udin ini hanya berpikir kebingungan, ya, hanya berpikir tetapi tidak melakukan atau memberikan sebuah pertanyaan kepada omongannya. Dia hanya kebingungan, ya. Oke, nah itu menyusun teks anekdot, ya. Nah, setelah menyusun teks anekdot, tentu kita harus menyunting teks anekdot, ya. Menyunting ini sama memperbaiki, ya. Misalkan kalian membuat teks anekdot secara tergesa-gesa. Nah, disinilah fungsinya menyunting teks anekdot, ya. Ada berapa? Ada 4. Menyunting teks. Menyunting teks itu adalah memeriksa kembali teksnya. Yang bagaimana bentuk teksnya? Adakah kata-kata yang salah, penulisan yang salah, konstruksi yang kurang tepat, itu, ya. Unsur kebahasaan yang diperiksa dan strukturnya juga, ya. Kemudian merevisi teks sesuai hasil suntingan. Nah, di revisi itu diperbaiki. Oh, tadi saya penulisannya salah, kata kerjanya salah. Nah, diperbaiki menggunakan ini. Nah, lalu pengendapan ide. Pengendapan ide ini setelah kalian sunting diperbaiki, dibiarkan terlebih dahulu, kalian baca-baca itu pengendapannya. Artinya setelah dibaca kalian pahami apakah sudah sesuai dengan harapannya kalian atau hasil suntingannya kalian, lalu menunjukkan judul apa judul yang tepat untuk
teks anekdot tersebut. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, sama seperti kemarin, Bapak akan membentuk kelompok. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan membentuk kelompok dan kelompoknya masih tetap yang kemarin. Yang ini dilanjutkan dengan materi yang sama, ya. Kemarin pertemuan satunya ke sekarang pertemuan keduanya. Jadi kelompoknya masih tetap. Di sini kelompok 1, 2, 3 dan 4, ya. Boleh sekarang kelompoknya dipepetkan kembali sedikit supaya tidak terlalu lengah karena kalian akan berdiskusi sebentar, ya. Nah, yang ke depan boleh dibalik badannya. Silakan buka karena Bapak akan memberikan sebuah LKPD, ya. Anak-anak, hari ini Bapak akan berikan LKPD. Tolong diperhatikan sebelum dikerjakan, perhatikan petunjuk kerjanya, ya. Jangan asal mengerjakan, ya. Diperhatikan, dibaca dulu petunjuknya karena ada petunjuk di dalam LKPD ini supaya kalian tidak kebingungan, ya. Kemudian nanti dijawabnya di LKPD ini saja, ya. Kelompok 1, dan kelompok 4, ya. Nah, ada kertas yang Bapak berikan itu di sana dibuat teks anekdotnya, ya. Teks anekdot yang Bapak suruh buat, ya. Karena di LKPD itu ada gambar, ya. Nah, melalui gambar tersebut coba kalian diskusikan apa saja yang bisa dibuatkan dalam gambar tersebut, tetapi membuat teks anekdot sesuai dengan gambar, ya. Nah, boleh dibincang-bincangkan terlebih dahulu, didiskusikan terlebih dahulu gambarnya apa, kemudian apa yang akan mau dibuat, ya, sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan, ya, berdasarkan strukturnya. Nah, sebelum dikerjakan ada yang ditanyakan? Kelompok 1? Ada? Tidak? Kelompok 2? 3? 4? Tidak ada? Ya, jadi dikerjakan. Boleh rapat didiskusikan, ya. Dari gambar ini banyak gambar, ya. Bisa kalian lakukan apa yang dibuat atau semuanya terserah. Yang mana kalau membuatkan teks anekdotnya, silakan didiskusikan. Tentukan, ya, bersama kelompok mana, ya, yang mana yang dijawab, ya. Kemudian kalau ada ide silakan kalian masukkan. Jadi di sini ada di misalkan, ya. Jadi apa?
titik. Nah, kemudian kelompok 2, di sana ada gambar ya, membuat teks anekdot. Nah, dari gambar ini coba kalian perhatikan, dibuat sesuai apa yang ada di gambar ini. Nah, menurut pemikirannya kalian, silakan. Ini bebas, ya. Apapun boleh kalian kritik dari ilustrasi tersebut. Ya, perhatikan ilustrasinya. Apa maksudnya? Silakan dibuat ya. Ada yang ditanyakan? Ya, banyak ya. Kemudian yang kelompok 3 ada gambar-gambar di sana yang Bapak berikan. Silakan kalian tentukan apa ide dari gambar tersebut, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk tulisan ya. Nah, ini artinya ini gambar ini merupakan gambar teks anekdot ya, gambar anekdot tetapi belum berbentuk teks. Sekarang kalian bentuk ke dalam bentuk teks. Didiskusikanlah apa idenya ya, kemudian bagaimana cara kalian menentukan kelucuannya ya. Silakan didiskusikan ya. Kelompok 4 ada yang ditanyakan? Ya, seperti ini kita buatkan teks anekdotnya di sini ya. Gambar itu merupakan gambar visual yang Bapak carikan. Sekarang kalian membuat teksnya berdasarkan gambar tersebut ya. Berdasarkan gambar tersebut, silakan didiskusikan apa idenya. Tuangkan semuanya di sini. Ya, jangan takut, jangan ragu ya. Semua kalau kamu punya silakan lakukan. Mungkin ini silakan ya. Tidak ada yang tidak belajar. Nah, untuk pola penyajiannya seperti yang tadi silakan kalian coba ya. Oke, ada yang ditanyakan kelompok 2 dan kelompok 4? Ya, oke, silakan lanjut ya. Untuk pola pengerjaannya yang dasar satu adalah tulisan ya, bisa ya. Kemudian kalian silakan untuk isi ya. Itu kalian menunjukkan ya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan silakan ya. Kelompok 3 kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan tanyakan ya sama Bapak. Jangan takut ya. Disinilah kita berdiskusi bersama. Bukan berarti Bapak bentuk kelompok begini hanya kalian yang diskusi, tidak. Perlu kalian ketahui diskusi sama Bapak juga ya. Dilepas saja ya, dilepas. Supaya gampang ya. Ganti begini lepas. Nah, jika
Jika membuat tes anekdotnya kesulitan, misalkan kekurangan kata-kata kalian, boleh dibuka buku LKS-nya, buku paketnya, siapa tahu di sana ada referensi kata-kata yang bagus ya, silakan. Tetapi jangan sama dengan di buku ya, usahakan kalian membuat sendiri. Apa pertanyaannya?
Jadi sebentar ditentukan dulu topiknya, setelah itu mengumpulkan bahan itu diskusikan bahannya ya, kelucuannya bagaimana, kemudian apa yang mau disindir, ya, jangan sampai ada kebingungan sendiri ya. Kalau kekurangan atau sudah kebingungan nanti kalian bisa diskusikan dengan bapak ya. Ada kekurangan ya. Keempat bagaimana? Ada kata yang dituliskan dalam materi ini atau tugas ini ya? Ya. Apa judulnya? Ya. Semua apa itu ya? Kalau ada kendala boleh ditanyakan sama bapak ya, ke tangan ya.
Buat reaksinya semenarik mungkin ya, dan selucu mungkin.
Nah, waktunya lagi 5 menit. Tolong diperiksa kembali dan dipersiapkan dirinya untuk presentasi. Sebelum presentasi, pakaiannya dirapikan. Jika ada yang tidak rapi yang kalian presentasi ya. Kemudian setelah itu dipresentasikan hasil kerjanya. 5 menit lagi waktunya ya. Ya. Oke, anak-anak, persiapkan dirinya untuk presentasi. Kelompok 1 bagaimana, sudah? Oke, sudah? Siap? Presentasi sudah? Oke. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah? Oke, siapkan dirimu ya untuk presentasi. Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Ya, bagus. Kelompok 2? Sudah? Ya, kalau sudah semuanya, anak-anak, perhatikan kembali sebelum presentasi, kembali perhatikan. Ya. Kalau sudah selesai, silakan kalian persiapkan diri kalian untuk dipresentasikan hasil pekerjaannya ya, hasil karyanya dipresentasikan ya atau disajikan. Kemudian masing-masing kelompok akan menyampaikan apa yang telah dibuat atau didiskusikan dari RKPD yang telah Bapak berikan. Setelah itu kelompok lain memberikan tanggapan ya. Nah, ada pertanyaan sebelum dipresentasikan? Tidak. Kalau tidak ada, kelompok mana yang bersedia terlebih dahulu untuk presentasi? Kelompok mana? Oke, kelompok 1, habis itu kelompok 3 ya. Nah, selanjutnya sebentar 2 dan 4 ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Kelompok 2, 3 dan 4 sudah ada yang menulis kembali. Perhatikan presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 berdiri presentasinya ya. Kelompok yang lainnya menyimak dan memberikan tanggapan sebentar ya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan saya Tina, perwakilan kelompok 1 yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya terima
kemalingan kepada kepolisian. Pak, saya kemalingan, lapornya. Kemalingan apa? Tanya polisi. Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Jawab pelapor dengan tersenyum. Polisi bingung mendengar cerita pelapor. Kemalingan kok beruntung? Tanya polisi. Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Betul. Jawab pelapor sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal. Ada saya tangkap. Kata polisi. Pelapor bengong dan hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada dosen KDM. Dua, menyusun teks anekdot berdasarkan kabar, kepanjangan DPR dan MPR. Abstraksi, suatu hari di sekolah guru sedang menanyai murid-muridnya. Orientasi, ibu guru. Anak-anak coba sebutkan kepanjangan dari DPR dan MPR. Angga, kalau itu sih gampang Bu, ibu guru. Kalau begitu, apa kepanjangannya? Krisis. Angga, kepanjangan dari MPR adalah memimpin perasaan rakyat. Sedangkan kepanjangan DPR adalah tetap perampok rakyat. Ibu guru, ngawur kalau mangga. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan pada Tiasa. Ya, silakan. Bu, kalau begitu apa Bu? Dengan wajah pura tidak tahu. Guru, kepanjangan dari saya adalah menggalakkan problem rakyat. Sedangkan kepanjangan DPR adalah Departemen Penipu Rakyat. Boda, semua murid bisa aja guru ini. Baik teman-teman, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Kami sangat tertarik dengan cerita yang dibuat oleh kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih, Putri. Ada yang lainnya? Sudah bagus. Sudah bagus. Ya, jadi Bapak sedikit ya. Ceritanya sudah bagus. Tadi Bapak lihat kepanjangan DPR dan MPR ya. Ya, karena Bapak berikan teks apa banyak cerita yang mengangkat itu sudah bagus sekali ceritanya. Ada pelesetan tentang DPR ya. Nah, tetapi bukan semuanya ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang lainnya, silakan ditutup. Baik, jika sudah selesai, sebelumnya terima kasih untuk tanggapannya. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Nanti kata kami ucapkan Om Santi. Oke, Om Santi. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah bersedia untuk mengawali presentasi di pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tidak kalah juga tadi kelompok 1 dan 3 angkat tangan ketika bertanya, hanya kalah waktu ya, kalah cepat untuk angkat tangan presentasi. Sama juga ya. Ini anak-anak Bapak yang hebat. Semuanya siap, antusias untuk melakukan presentasi. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok yang lainnya, perhatikan kelompok yang lainnya. Memperhatikan ya, kelompok yang lainnya memperhatikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Roy dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi hari ini. Teks pertama akan dibacakan oleh Randi. Untuk Randi dipersilakan. Menyusun teks anekdot dengan pola yang berbeda. Aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan kepada kepolisian. Pak, saya kemalingan, lapornya. Kemalingan apa? Tanya polisi. Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Jawab pelapor dengan tersenyum. Polisi bingung mendengar cerita pelapor. Kemalingan kok beruntung? Tanya polisi. Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam belum? Tanya polisi. Belum, Pak. Jawab pelapor sambil menatap polisi dengan penuh kebenaran. Itu ilegal, Anda saya tangkap, kata polisi. Pelapor bengong dan hanya bisa pasrah menerima kenyataan.
Materi yang kedua akan dibacakan oleh Putri. Untuk Putri dipersilakan. 2. Menyusun teks anekdot berdasarkan gambar. Judul yang kami angkat yaitu kepanjangan dari MPR dan DPR. Abstraksi. Suatu hari di kantin universitas, Angga sedang bertanya kepada Putra. Orientasi. Angga, Putra, kamu tahu nggak kepanjangan dari DPR dan MPR? Putra pun menjawab, tahu dong. Angga, coba dong jelasin menurutmu kepanjangan DPR dan MPR itu apa? Krisis. Putra pun menjawab, MPR itu adalah mengkibuli perasaan rakyat. Kalau DPR itu dedekot perampok rakyat. Angga menjawab, terus ngawur kamu Dra. Reaksi. Putra, kalau begitu apa dong kepanjangannya dengan pura-pura bego? Angga, kepanjangan dari MPR adalah menggandakan problem rakyat, sedangkan kepanjangan dari DPR adalah Departemen Penipu Rakyat. Bodak. Putra, haha, jawabanmu juga ngawurnya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, silakan kelompok 1, 2, dan 4. Kalau ada yang memberikan tanggapan, bagaimana? Ada? Bagaimana tentang presentasi dari kelompok 3? Ada? Kalau ada, silakan acungkan tangannya, angkat tangannya, berikan tanggapannya. Kalau tidak ada, gimana? Kelompok 1 ada? Udah bagus, kita penyampaiannya juga Oke, sudah bagus. ya kita tidak ngapain begini, mereka membacanya itu seperti sedang Ya, bagus ya. Tanggapan dari kelompok 1, cara membacanya sudah bagus. Karena ini teks yang percakapan dibaca secara sesuai dengan percakapan ya. Oke, ada kelompok yang lain memberi tambahan? Kalau tidak ada, Bapak juga sedikit memberikan, bagus ya. Nah, itulah tadi bagaimana cara membaca percakapan sama seperti yang disampaikan oleh kelompok 1. Cara membacanya juga seperti orang bercakap-cakap. Ya, bagus. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baiklah, presentasi hari ini saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan duduk. Beri aplaus dong. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Nah, masih tersisa 2 kelompok lagi ya, kelompok-kelompok hebatnya Bapak. Ya, silakan kelompok mana yang berdahulu? Ya, kelompok 2. Kita kembali. Kita dulu supaya semuanya menghadap ke depan. Rahasia di sebelah sana boleh. Selamat seperti Rawi dan Nadia. Sifat kembali ya, supaya merah dilihat sama teman ya. Oke, silakan kelompok lagi. Salam Kandali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Perkenalkan, nama saya Rasya akan membacakan materi yang pertama. Ubahlah penyajian anekdot judulnya aksi maling tertangkap CCTV dari bentuk dialog ke dalam bentuk narasi. Aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan kepada polisi. Pak, saya kemalingan. Lapornya, kemalingan apa? Hanya polisi. Mobil, Pak. Hanya, tapi saya beruntung, Pak. Jawab pelapor dengan tersenyum. Polisi bingung mendengar cerita pelapor. Kemalingan kok beruntung? Tanya polisi. Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Tanya polisi. Belum. Tanya pelapor. Jawab pelapor sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda tertangkap, kata polisi. Pelapor menunggu dan hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Tri dan Dina. Menyusun teks anekdot berdasarkan gambar berikut. Judul yang kami ambil yaitu DPR Sang Perwakilan Rakyat. Di suatu sore, sekelompok sekolah Sarah dan Budi berjalan pulang. Mereka berdua membicarakan kekesalan mereka pada DPR daerah mereka yang baru saja tertangkap karena korupsi. Kedua anak kecil kelas 3 SD pun mengungkapkan kekesalan mereka dengan bahasa lucu. Budi, Sarah, dan yang
Anggota DPR kalau berdengar rapat uang rakyat gak ya? Anggota DPR kalau satu uang rakyat gak ya? Emang masa DPR disebut perwakilan rakyat? Dan strukturnya akan dibacakan oleh Komang dan Sang Maman. Praksi di suatu sore setelah pulang sekolah, Sarah dan Budi berjalan. Orientasi pulang mereka berdua membicarakan kesalahan mereka pada DPR daerah mereka yang baru saja tertangkap karena korupsi. Kedua anak kecil kelas 3 SD pun menangkap kesalahan mereka dengan bahasa lucu. Krisis Budi, Sarah kepo nggak kamu masuk neraka? Lalu penistaan rakyat. Sarah, nggak tahu aku emang apaan? Budi, jadi anggota desa perwakilan rakyat doang dan hahaha. Kok gimana ceritanya? Orang memang berhasil, dia mau beli mobil mewah, rakyat sudah mewakili, rakyat mau mewah, rakyat sudah mewakili, rakyat mau memang mewah, rakyat sudah memiliki. Rakyat mau jalan-jalan mewah, rakyat sudah mewakili. Jadi, dokter, jadi, Kanada, online, pantas, rakyat sudah perwakilan rakyat. Sekian presentasi dari kami. Ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Membacanya masih kurang. Saran saya dibimbing dulu sih sebelum baca biar nggak terkata-kata. Kalau itu kesannya kayak anak SD yang baru belajar membaca. Silakan, Putri. Ceritanya menarik banget. Tadi kita judulnya apa? DPR perwakilan rakyat. Nah, ya, ada yang lain yang memberikan tanggapan? Ya, itu tadi tanggapan dari kelompok 1 dan 3. Kelompok 2 tolong didengarkan masukan dari teman-temannya. Mudah-mudahan ada perubahan nantinya ya. Oke, sudah bagus sekali ceritanya. Judulnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ya. Semuanya diwakili oleh DPR, anggota DPR ya. Baik beli martabak, Bapak dengar tadi yang menggunakan uang rakyat ya. Jalan-jalan menggunakan uang rakyat. Semua diwakili ya. Kemauan rakyat sudah diwakili semua ya. Nah itu. Terima kasih. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas tanggapan kalian. Saya tutup dengan Mas Santi. Oke, bagus. Oke, itulah tadi kelompok 2 presentasinya. Sudah bagus. Tinggal kelompok terakhir ya. Nah, kelompok yang hebat, yang bagus juga. Jangan mau kalah dengan kelompok yang lainnya ya. Silakan kelompok 4 dipresentasikan. Kepada Bapak yang terhormat, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk itu, perkenalkan nama saya Nirmala Yayani Dewi sebagai moderator dari kelompok 4
yang akan melakukan presentasi hasil diskusi yang telah dilakukan. Langsung saja saya akan menyuruh rekan untuk membacakan hasil diskusi kami. Kepada rekannya saya persilakan. Pertama, nama saya Nia Suprayati akan membacakan 1. Bahas penyajian anekdot kasih maling tertangkap CCTV dari bentuk dialog dalam bentuk narasi. Aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga pelapor kemalingan kepada kepolisian. Pak, saya kemalingan, lapornya. Kemalingan apa? Tanya polisi. Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak, jawab pelapor. Dengan polisi bingung mendengar cerita pelapor. Kemalingan kok begitu? Tanya polisi. Ya Pak, saya beruntung karena CCTV terekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Tanya polisi. Belum, jawab pelapor sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal. Anda saya paham, kata polisi. Pelapor bohong dan hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Terima kasih kepada rekannya dan saya lanjut untuk rekan saya yang kedua akan melanjutkan membaca hasil diskusi. Kepada rekan sini saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Eko Mahfudinillah. Saya akan membacakan susunan teks anekdot berdasarkan gambar berikut dengan memperhatikan struktur teks anekdot. Judul kepanjangan DPR dan MPR. Abstraksi. Pada suatu hari di sekolah, ibu guru sedang menanyai murid-muridnya. Orientasi. Ibu guru. Anak-anak, coba sebutkan kepanjangan DPR dan MPR. Angga. Kalau itu sih gampang, Bu. Ibu guru. Kalau begitu apa kepanjangan dari DPR dan MPR? Krisis. Angga. Kepanjangan dari MPR adalah mengibuli perasaan rakyat, sedangkan kepanjangan dari DPR adalah gedengkot perampok rakyat. Ibu guru. Us. Mau kamu Angga. Reaksi. Angga. Hahaha. Ups, kalau begitu apa dong? Dengan wajah pura-pura tidak tahu. Ibu guru. Kepanjangan MPR adalah menggandakan problem rakyat, sedangkan kepanjangan dari DPR adalah Departemen Perampok Rakyat. Koda. Semua murid. Hahaha. Biasa aja ibu guru ini. Terima kasih kepada rekan Cindy sudah membacakan hasil diskusi kami. Sebelum saya tutup, apa ada yang memberikan tanggapan? Oke, silakan kelompok 1, 2, 3. Kalau ada tanggapan silakan diberikan tanggapan pada kelompok 4. Ada? Oke, sudah bagus katanya dari kelompok 4. Tadi judulnya tentang apa ya? Panjangan DPR dan MPR. Panjangan DPR dan DPR. Ya, oke. Itu jadi terima kasih silakan kelompok 4. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Nirmanda Yuliani Dewi sebagai moderator dari kelompok 4 dan rekan-rekan saya mengundurkan diri. Saya ucapkan Om Santi Santi. Oh, pasti. Beri aplaus dulu. Oke, semua anak-anak yang hebat. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semuanya bagus sekali ya. Bapak berikan LKPD, kalian menyelesaikan tepat pada waktunya dan diskusinya juga bagus. Kemudian presentasinya juga sudah bagus ya. Nah, anak-anak, dari presentasi tadi Bapak lihat ada pola penyajian ya. Pola penyajian apa itu? Pola penyajian teks anekdot. Dari apa? Dari dialog ke narasi. Bagaimana caranya kalian merubahnya itu? Siapa yang bisa? Bagaimana cara kalian merubah dialog ke bentuk narasi? Apa saja yang kalian hilangkan? Apa saja yang perlu kalian tambahkan? Ada yang bisa? Bagaimana cara kalian merubahnya tadi? Tadi Bapak dengar ada dari dialognya dan Bapak baca, ada yang berubah ya? Ada perubahan Bapak dengar dari dialog ke narasi. Ya, ada yang bisa? Silakan. Bagaimana caranya? Ayo. Ada?
Silakan, jangan takut Putri, silakan. Bintang menambahkan sedikit kata dan kondisi. Oke, menambahkan beberapa kata di luar dari inti percakapan. Dialog pertama kemudian nama Udin dan Tomo misalkan itu dihilangkan, hanya percakapannya saja tetapi ditambahkan dengan kata-kata yang lain. Contohnya, saya beruntung Pak, lapornya. Nah, seperti itu. Padahal di dialog tidak ada kata lapornya, tetapi di narasi kalian tambahkan hadiah. Nah, bagus sekali. Itulah cara kita membuat dialog untuk narasi. Ya. Nah, sampai di sini presentasinya tadi, pembelajaran kita. Ada yang ditanyakan anak-anak tentang cara merubah pola pengajian dan bagaimana cara kalian menentukan struktur teks anekdot sampai membuatnya. Ada? Tidak. Tadi Bapak dengar sudah semuanya membuat teks anekdot berdasarkan struktur ya. Sudah ada abstrak ya, presentasinya. Bagus sekali ya. Nah, karena sudah selesai presentasinya, boleh Bapak minta LKPD-nya sebagai penilaian Bapak di rumah nanti ya. Kelompok 3 ya. Oke, kelompok 4. Oke ya. Jadi anak-anak sudah selesai, sudah Bapak tunjukkan juga hasil pekerjaan kalian. Nah, untuk selanjutnya kira-kira dari semuanya ini tadi kita sudah belajar tentang apa? Angkat tangannya, jangan biasakan berbicara tanpa angkat tangan. Ayo, kira-kira tadi kita belajar apa? Silakan, Putri dulu, baru Vina ya. Menyusun kembali tentang teks anekdot. Ayo tambahkan, Vina. Menciptakan kembali teks anekdot berdasarkan struktur dari pembahasan. Oke, menciptakan kembali teks anekdot berdasarkan struktur dan pembahasannya. Benar sekali semuanya itu. Tepuk tangan dulu. Semua orang. Ya. Oke, kita belajar tentang menyusun kembali teks anekdot berdasarkan struktur dan pembahasannya serta mengubah pola penyajian teks anekdot. Teks anekdot polanya ada berapa anak-anak? Ada dua. Yang pertama berbentuk apa? Dialog. Yang kedua berbentuk apa? Narasi. Ya, ada dua. Ingat ya, kalau teks anekdot bisa dikembangkan menjadi bentuk narasi, bisa dikembangkan berbentuk dialog. Kalau narasi itu contohnya seperti cerita ya. Nah, yang narasi ini bisa dijadikan seperti stand up comedy ya. Nah, jadikan stand up comedy itu bisa diangkat menjadi narasinya. Ya, kalau dialog berarti ada dua orang bercakap-cakap tentang cerita itu. Jangan lupa kelucuannya ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini tentang teks anekdot. Ya, menyusun kembali. Nah, ini pertemuan kita yang terakhir anak-anak tentang teks anekdot ya. Nah, dari pengertian sudah pokok-pokoknya, kemudian struktur, sekarang menyusun kembali. Nah, ya anak-anak ya, di rumah dipelajari kembali, dikembangkan kembali, ditekuni kembali pembuatan teks anekdot supaya kalian bisa menguasai sedalam-dalamnya tentang teks anekdot ini ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum Bapak lanjut? Ada? Tidak ada? Oke, Bapak harap kalian paham semuanya tentang teks anekdot, baik pengertian, struktur, dan menyusun pola penyajian. Ya, oke, itu saja dari Bapak tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi juga Bapak lihat selama proses pembelajaran sudah bagus sekali ya. Semuanya menyimak, semuanya belajar ya. Hanya ada beberapa kendala-kendala yang biasanya sebenarnya tidak perlu kalian lakukan, itu masih ada yang dilakukan. Mudah-mudahan dengan
pembelajaran berikutnya tidak ada lagi yang seperti itu ya. Tetapi semuanya Bapak lihat sudah bagus ya. Sudah 2 jempol untuk kalian. Bagus sekali ya. Dari diskusinya, dari tanya jawabnya, kemudian memberikan apresiasi tanggapan kepada orang lain, itu sudah menunjukkan gotong royong, toleransi, menghargai. Bapak sangat senang karena siswa Bapak sudah bisa menghargai pendapat orang lain ya. Nah, bagaimana perasaan kalian sekarang telah mempelajari teks anekdot secara utuh? Senang? Bagus ya? Bagus, wah ya, bisa berdiskusi, bisa kolaborasi ya antara teman dengan Bapak juga boleh. Silakan untuk pertemuan berikutnya jangan takut menanyakan sama Bapak, Pak apa sih artinya ini? Silakan. Di sini kita sama-sama belajar. Ketika Bapak masuk ke ruangan ini belajar bahasa Indonesia, kita semuanya belajar. Kolaborasikan antara kalian bersama. Bapak sebagai guru kalian, silakan tanyakan. Kalau ada yang belum dipahami, tanyakan. Ya, siapa tahu kalian bertanya sama Bapak bisa memberikan jawaban. Begitu juga Bapak bertanya sama kalian bisa memberikan. Itu sangat bagus dan sangat menyenangkan ya. Oke, anak-anak, karena waktunya kita sudah selesai, ya. Tadi pembelajarannya sudah bagus. Hari ini mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas. Teman-teman, silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk menutupnya karena kalian dari tadi udah lihat semangat sekali, boleh atas kita selalu. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Kita bertemu di pembelajaran berikutnya. Ya, pembelajaran berikutnya sudah tidak materi anekdot lagi, tetapi sudah melangkah ke materi berikutnya. Karena ini materi terakhir di semester hari ini, semester pertama ini atau semester ganjil ini, yaitu tentang menceritakan cerita rakyat. Ya, oke, boleh dibuka bukunya di rumah tentang cerita rakyat supaya nanti kalian tidak kaget belajar cerita rakyat. Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anakku yang hebat. Salam sehat, salam prestasi ya. Oke, terima kasih. Pada sana. Berapa santi? Om Santi 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 Om. Kita tolong Rasya. Siapa? Ini lektor. Untuk dibawa adalah ini baru ya. Ya di KF, guru KF. Ya. Ada